Sobat Lomo, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya di channel Lomo Pegira. Kali ini saya akan membawakan kisah-kisah menarik tentang kota Balikpapan, tentang Balikpapan di masa lalu. Kita simak ceritanya. Oke sobat, pada masa lalu Balikpapan pernah mendapatkan suatu peristiwa yang menghebohkan dunia internasional, yakni peristiwa Perang Dunia Kedua yang melibatkan Australia dan Amerika melawan Jepang di tanah Borneo, Balikpapan. Kisah ini berawal dari pendudukan Belanda yang pada saat itu sudah terlebih dahulu menguasai Balikpapan dengan membangun kilang-kilang minyak dan pengeboran minyak di sepanjang Teluk Balikpapan, yang mana hasil pengeboran minyak saat itu mencapai hampir 40.000 barel. Dengan pencapaian tambang minyak yang begitu banyak, membuat ketertarikan Jepang untuk merebut dan menguasai wilayah Balikpapan. Pada tanggal 18 Januari 1942, Jepang di bawah pimpinan Sakaguchi memimpin pasukannya dan armada utamanya untuk melakukan pengeboman terhadap Balikpapan yang saat itu masih dikuasai oleh Belanda. Karena terdesak dan kurangnya jumlah pasukan, akhirnya Belanda yang pada saat itu di bawah pimpinan komandannya memerintahkan staf-stafnya untuk segera mengungsikan diri ke arah Samarinda. Tepat pada tanggal itu pula, komandan pasukan Belanda memerintahkan sebagian pasukannya untuk menghancurkan ladang-ladang minyak dan juga kilang-kilang minyak agar tidak dikuasai oleh tentara Jepang. Tetapi tidak semua ladang dan kilang-kilang minyak tersebut hancur, hanya sebagian. Pada tanggal 22 Januari 1942, armada Jepang bergerak ke arah selatan dan tetap berusaha memasuki kota Balikpapan, hingga akhirnya Jepang berhasil masuk dan mendaratkan pasukannya 5 km ke arah tenggara Balikpapan. Satuan penyerang Jepang mendarat tanpa ada perlawanan berarti dari pihak Belanda, dikarenakan sebagian dari pihak Belanda sudah diungsikan ke Samarinda. Pada tanggal 23 Januari 1942, Belanda melakukan balasan udara dan laut dan berhasil merusak kapal-kapal pengangkut seperti Tatsugami Maru dan menenggelamkan kapal Nanamaru. Pada tengah malam, masih di dekat area Balikpapan, Letnan Kolonel Belanda Komandor Van Wel Great Naval juga berhasil menenggelamkan kapal angkut lainnya, yaitu Tsugara Maru, dan juga menenggelamkan perahu patroli Jepang P-37. Pada tanggal 24 Januari 1942, US Navy di bawah pimpinan Laksamana Muda William A. Glassford dan Komandan Paul H. Talbot melakukan penyerangan selama 4 jam berturut-turut oleh torpedo kepada pasukan kawal Jepang yang saat itu dipimpin oleh Laksamana Muda Nishimura Shoji. Amerika Serikat berhasil menenggelamkan 3 kapal pengangkut lagi, yaitu Kuretake Maru, Sumanora Maru, Tatsukami Maru, dan 1 kapal patroli Jepang P-37. Tetapi karena banyaknya peluru dan torpedo yang tidak kena sasaran, akhirnya Jepang berhasil menduduki dan menguasai wilayah Balikpapan pada tahun 1942. Setelah berhasil menguasai Balikpapan, tentara Jepang yang saat itu masih di bawah pimpinan Sakaguchi bergerak ke arah selatan untuk menyerang Banjarmasin dan menjadikan Banjarmasin sebagai basis untuk menyerang Pulau Jawa. 3 tahun kemudian, pada tanggal 7 Juli 1945, Divisi 7 Australia yang terdiri dari Brigade Infanteri 18, 21, 25,
dan pasukan cadangannya mengadakan pendaratannya, baik itu dari darat maupun laut, beberapa mil di utara Balikpapan. Operasi tersebut dinamakan Obo II. Pendaratan pasukan Australia tersebut didahului dulu dengan pengeboman dan penembakan besar-besaran dari arah laut maupun udara oleh Angkatan Laut dan Angkatan Udara Australia, juga Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Sehingga banyak dari tentara Jepang yang tewas pada kejadian itu. Angkatan Darat Australia dan Amerika Serikat juga menyisir hutan-hutan belantara untuk mencari sisa-sisa tentaranya yang terjebak dan tersesat di hutan, sekaligus menangkap sisa-sisa tentara Jepang yang bersembunyi di dalam hutan. Dan akhirnya Jepang menyerah ke tangan sekutu dan Balikpapan berhasil direbut dari tangan Jepang. Operasi Obo II tersebut berhenti sejak tanggal 21 Juli 1945 dan korban yang berjatuhan dari pihak Australia tidak sebanyak pada peristiwa Operasi Obo I di Tarakan. Dengan menyerahnya Jepang pada saat itu, Divisi 7 Australia melimpahi tugas 3 brigadenya untuk menduduki Balikpapan sampai sekitar bulan Februari 1946. Tugas-tugas 3 brigade tersebut antara lain meneribakan penyerahan angkatan perang Jepang, membebaskan tawanan-tawanan perang, mengembalikan tatanan kemasyarakatan Balikpapan yang hancur akibat perebutan dan Perang Dunia Kedua tersebut. Oke Sobat Lomo dimanapun Anda berada, demikian tadi kisah Balikpapan dan Perang Dunia Kedua. Semoga kisah ini membawa inspirasi buat sobatku di Nusantara dan Balikpapan pada khususnya, bahwasanya pernah terjadi Perang Dunia Kedua di wilayah Indonesia, yaitu di tanah Borneo, Balikpapan. Akhir kata sobatku, jangan lupa di subscribe, like, dan komen channel ini agar dapat terus berkembang, membagikan kisah-kisah inspirasi dan pengetahuan buat sobat semua. Sampai jumpa di next video, and bye-bye.